Ini silakan kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Malam hari ini tema kita adalah persiapan layanan konsultasi judul dan proposal skripsi. Jadi karena sudah di semester 7, kemungkinan ya, dan sudah dibicarakan juga dari kami, Biro Penelitian dan Skripsi, bahwa untuk konsultasi judul insya Allah bisa dimulai besok. Betul ya Ibu Biah ya, nanti akan ada pemaparan juga dari beliau. Bagaimana mekanisme konsultasi judul, apa yang harus disiapkan, kemudian proposal skripsi yang sebaiknya itu bagaimana, nanti harus dari pian-pian seberataan yang menyiapkannya lah dari kalian. Walaupun ada dosen untuk DPA nanti, dosen pembimbing akademik, tapi kami berharap bahwa kesiapan proposal skripsi itu tetap penekanannya ada pada diri kalian. Maksudnya mereka membantu, tapi bukan berarti kalian itu berharap sepenuhnya kepada DPA. Berharap minta ini benar-benar ya semacam berharap lebih dalam arti hendak minta koreksikan seperti teknik penulisan dan lain-lain. Padahal tidak, karena itu tetap dipegang oleh Bu Pian. Teknik penulisan itu harus dikuasai juga. Jadi kami harapannya nanti akan ada beberapa penyampaian terkait proposal skripsi juga. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dr. Rabiah MPDI selaku Kepala Biro Penelitian dan Skripsi untuk menyampaikan apa saja yang harus dipersiapkan dalam hal layanan konsultasi judul nanti, dan juga bagaimana idealnya proposal skripsi yang baik itu. Kepada Ibu Rabiah kami persilahkan. Dan ada beberapa ketentuan juga, diantaranya adalah kalau bisa on kamera kalian, karena itu pertanda bahwa kalian menghargai lawan bicara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bisa juga audionya selama nanti ada pemaparan dari Ibu Rabia, tolong dinonaktifkan dulu ya untuk mengkondusifkan audio yang masuk. Itu, silakan kepada Ibu Rabia untuk menyampaikan. Baik, terima kasih untuk Ibu Falhi Azmi, MPDI, atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Kepala Biro Penelitian dan Skripsi untuk menyampaikan beberapa hal yang sangat penting untuk kelancaran konsultasi judul sampai ke pengajuan proposal nanti. Apakah nampak di layar kalian pengumuman yang sudah disebarkan ya seminggu yang lewat tentang pengajuan judul? Nah, di sini ya, poin pertama, pengajuan judul skripsi dilaksanakan mulai tanggal 11, artinya besok, sampai dengan 30 September 2024. Ya. Jadi di luar tanggal itu tidak akan dilayani. Nah, kecuali itu kemurahan hati Bapak Ibu dosen wali untuk menolong kalian. Tapi dari biro, ini batasan tanggalnya. Nah, konsultasi judul, skripsi, dan proposalnya kepada dosen pembimbing akademik masing-masing. Jadi jangan kalahin. Ya, tolong banget diperhatikan.
Karena kemana-mana minta ya arahan, bimbingan. Cukup ke dosen pembimbing akademik masing-masing. Yang kedua, poin B. Poin B, kalian nantinya akan mengisi formulir pengajuan judul yang bisa dicetak sendiri, ya, kemudian diisi dan nantinya ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik kalian. Nanti di terakhir akan Ibu tampilkan ya. Kemudian lihat ke poin 2, rencana pendaftaran. Itu ada di tanggal 12 Oktober 2024. Jadi tanggal 12 Oktober itu 1 hari pendaftarannya. Nanti ada lagi kami mengumumkan teknik pendaftaran. Tunggu aja tanggalnya, ya, tanggal mainnya akan diumumkan. Berkas apa saja yang harus disiapkan, kemudian nanti teknisnya gimana, ya, akan kami umumkan segera. Nah, pelaksanaan proposalnya rencananya tanggal 19 Oktober 2024. 1 hari. Nah, terus ini yang tidak kalah pentingnya berkenaan dengan proposal. Periksa diri masing-masing. Lihat ke siakat, lihat dan periksa ke transkrip nilai masing-masing ya. Sudahkah menyelesaikan mata kuliah senilai 100 SKS? Jadi kalau 99 SKS tidak bisa untuk mengajukan proposal, ya. Kemudian sudah lulus mata kuliah metode penelitian. Jadi dosen pembimbing akademik itu kada malajari dari nol. Ya, untuk metode penelitian. Kalian sudah punya pengetahuan dasar tentang metode penelitian dibuktikan dengan lulus mata kuliah tersebut. Yang saya lulus Kak Bu, lulus. Kalau dia Bu, kada lulus. Tidak bisa ikut proposal ya, ikut ujian proposal nggak bisa. Terus yang poin ketiga, lulus atau sedang mengambil mata kuliah bimbingan penulisan skripsi. Sudah lulus atau rahatannya mengambil mata kuliah bimbingan penulisan skripsi. Artinya itu menunjukkan kalian sudah punya pengetahuan bagaimana cara menulis skripsi, terutama dengan gaya selingkung di Stairaha Amuntai. Jadi jangan jadi acuan gaya selingkung di perguruan tinggi lain. Dengan STIK berbeda Stairaha. Dengan Ma'had Ali berbeda, apalagi dengan Setia. Lah, jadi masing-masing perguruan tinggi itu dia punya gaya selingkung masing-masing dalam hal karya ilmiah khususnya. Kemudian poin 4, mahasiswa yang mengajukan proposal skripsi telah menyaksikan minimal 2 kali sidang skripsi. Dibuktikan dengan belangko yang ditandatangani oleh sekretaris sidang. Ini yang kalian diminta untuk menyaksikan sidang kemarin ya, supaya ada pelajaran kepada kalian bagaimana skripsi itu dipertanggungjawabkan. Jadi paling nyaman itu mulai awal nyusun ini. Harus hati-hati langkah-langkahnya itu. Supaya nanti bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah dicek masing-masing. Yang 4 poin tadi. Kemudian berkenaan dengan penulisan isi penelitian proposal, skripsi ya. Ini ada ruang lingkupnya. Supaya kalian menulis skripsi, pembahasannya masih dalam batasan ruang lingkup prodi masing-masing.
Untuk pendidikan agama Islam, prodi pendidikan agama Islam, itu kalian bisa menulis pendidikan agama Islam dari segi pusat pendidikannya, ya, ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, kemudian kalian juga bisa menulis pengajaran nilai-nilai agama Islam, baik itu di keluarga, di sekolah, ya, di masyarakat. Kemudian kalian bisa meneliti lagi lembaga pendidikan Islam. Apapun objek penelitiannya selama masih di lembaga pendidikan Islam, sekolah Islam, madrasah, ya, pesantren, itu masih dalam ruang lingkup pendidikan agama Islam. Atau ada yang mau meneliti tentang pemikiran tokoh dan kontribusinya dalam pendidikan agama Islam. Bisa, misalkan pemikiran pendidikan Islam Hasyim Asy'ari, boleh. Atau pemikiran pendidikan Islam, eh, siapa lagi tokoh-tokoh yang besar kontribusinya ya bagi pendidikan agama Islam. Kemudian kalau ada yang mau meneliti tentang buku, kitab, ya, yang bermuatan pendidikan agama Islam atau nilai-nilai Islam, boleh. Jadi sangat jelas sekali di sini ya, yang mana saja yang termasuk ruang lingkup pendidikan agama Islam. Ada contoh misalkan penelitian fenomena TikTok di SMAN 1 Sungai Pandan misal. Nah, kalau kita lihat itu ya, satu yang ditelitinya bukan mata pelajaran PAI atau rumpun PAI. Dua, dia meneliti bukan pada pendidikan nilai-nilai agama. Tiga, juga lokasinya bukan di lembaga pendidikan Islam. Jadi kalau berdasarkan analisis itu, judul tadi tidak termasuk dalam ruang lingkup pendidikan agama Islam. Ya, padahal sudah terang dan jelas di situ ya, mana yang ruang lingkup pendidikan agama Islam. Nah, ruang lingkup pendidikan agama Islam ini sudah bersesuaian dengan sistem pendidikan apa namanya Undang-Undang Pendidikan Nasional kita nomor 20 tahun 2003 ya. Ibu rasa jelas untuk prodi pendidikan agama Islam. Terus ke prodi tadris bahasa Inggris. Nah, ruang lingkupnya adalah penelitian terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Penelitian terkait masalah keterampilan berbicara, membaca, mendengar, menulis, dan menerjemahkan bahasa Inggris. Ini ada diberi catatan ya, bahwa yang di ACC itu adalah untuk menulis di sini, yang di ACC adalah yang memiliki kebaruan dibanding dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Yang tahun tadi atau tahun sebelumnya di Seraha Muntai Tardis Bahasa Inggris. Kemudian penelitian tentang kompetensi guru bahasa Inggris ya dan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian penelitian dalam konteks linguistik seperti morfologi, sintaksis, fonologi, dan sosiolinguistik. Metodologi pengajaran bahasa Inggris di sekolah maupun di luar sekolah. Penelitian pengembangan bahan ajar, metode, media, dan evaluasi pembelajaran bahasa Inggris. Dan yang terakhir ruang lingkupnya adalah penelitian terkait English for Young Learners. Ya, bahasa Inggris untuk yang usia dini lah ya. Bukan usia dini sih. Seperti setingkat MI. Nah, bisa tuh. Akhir-akhir ini memang perhatian dari Tardis Bahasa Inggris lebih ke menghasilkan bahan ajar, ya, ke pengembangan. Bahkan tahun tadi itu ada yang menjadi wisudawan terbaik kategori inovasi, ya. Ya dia menciptakan inovasi di bahan ajar.
Kemudian yang ketiga, untuk prodi hukum keluarga Islam, penelitian dalam ruang lingkup ini adalah mencakup studi literatur hukum Islam, studi pemikiran pakar hukum Islam, dan studi kasus hukum Islam kontemporer tentang kasus pernikahan, perceraian, rujuk, hadanah, warisan, nafkah, wasiat, perwakapan. Ya, perwakapan ini ada catatannya juga, yaitu perwakapan yang terkait dengan kasus warisan. Kemudian perwalian dan pengawasan anak, serta gender perspektif dalam hukum Islam. Ya, jadi itu ruang lingkupnya. Hendaknya jangan mengambil objek penelitian, tulisan di luar dari itu ya. Kemudian di sini jenis penelitian yang bisa dipilih, ya, ada beberapa jenis. Ada penelitian kuantitatif, kualitatif, penelitian tindakan kelas, penelitian pustaka, dan penelitian pengembangan. Nah, di sini kami cantumkan juga ya unsur-unsur, elemen-elemen yang harus ada dalam proposal skripsi kalian. Ada halaman judulnya, ya, ada outline, daftar isi sementara, outline tuh. Kemudian latar belakang masalah dan penegasan judul, perumusan masalah, penelitian terdahulu, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian, kajian teoritis, anggapan dasar dan hipotesis, sistematika penulisan, metode penelitian, dan daftar pustaka sementara. Masing-masing jenis penelitian itu ada sedikit perbedaan, bisa kalian lihat sendiri di sini ya. Untuk kualitatif, penelitian kualitatif itu istilah rumusan masalah adalah menggunakan fokus penelitian. Nah, sedikit ada perbedaan. Untuk PTK ini eh, kajian pustaka disampaikan sebelum penelitian terdahulu, ya. Ada sedikit perbedaan. Kemudian penelitian pustaka. Nah, untuk penelitian pustaka, halaman judul, outline skripsi sementara, latar belakang masalah, perumusan masalah, penelitian terdahulu, tujuan dan signifikansi penelitian. Ini bagian yang paling penting nah juga ya, yang harus jelas banget kamu jelaskan di proposalnya supaya meyakinkan pembimbing seminar nanti untuk meng-ACC, merestui judul yang kamu ajukan. Deskripsi atau gambaran buku atau kitab atau konsep yang diteliti. Nah, ini jenis penelitian yang baru ya. Sebenarnya tidak baru sih, hanya saja kita buatkan ke dalam pedoman skripsi nanti revisi itu baru ya, jenis penelitian ini baru ditambahkan ke pedoman skripsi revisi. Penelitian pengembangan. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dalam metode penelitiannya. Kenapa? Karena ada memuat model pengembangan dan langkah-langkah pengembangan. Untuk metode penelitian di sini, untuk proposal, biar sampai teknik analisis data aja. Tapi nanti, kalau sudah direstui nih penelitiannya, nanti ada teknik validitas dan pengecekan keabsahan data. Ya. Nah, ada 5 jenis itu yang bisa kalian pilih. Yang mana yang akan kalian pilih itu tergantung pada uh, pilihan kalian masing-masing. Ya. Lihat pada kemampuan kalian, terus kalian itu minatnya ke penelitian yang bagaimana,
Itu kalian sendiri yang bertanya pada diri kalian supaya kalian meneliti dengan sepenuh hati, ya. Oke, terus ketentuan teknik penulisan. Nah, di sini ya, tahun tadi itu walaupun sudah disampaikan dalam perkuliahan, ya, kemudian pedoman skripsi juga ada menyebutkan bahwa kita menggunakan kertas A4 font Times New Roman, itu masih ada aja mahasiswa yang mengumpulnya dengan kertas HPS, ya. Terus fontnya juga bukan Times New Roman tapi Calibri, ya, Arial seperti itu. Nah, kita kehendaki seragam untuk tahun ini betul-betul harus memperhatikan, ya, kertasnya A4, fontnya, ukurannya, spasinya. Spasinya 1,5. 1,5 spasinya. Dan penulisan untuk eh, proposal skripsi sudah harus menggunakan aplikasi pengelola referensi, yaitu Zotero dengan gaya atau style Turabian ke-8 full note. Nah, Ibu yakin kalian, hampir semua dari kalian ini sudah terbiasa menggunakan Zotero. Ya. Nah, itu yang Ibu perlu sampaikan. Ini contoh halaman judul, ya. Tolong perhatikan betul-betul supaya proposal kalian cantik dan menarik, supaya bisa di ACC, ya. Udah ada keterangannya di situ. Jangan sampai lagi nanti NIM dan NIMKO dan nomor pokok, ya, nomor pokok dan NIMKO. Jangan sampai ada Ibu ketemu lagi yang seperti itu. Karena ini sudah dikasih tahu, ya, dikasih contoh. Nah, terus untuk outline-nya seperti ini contohnya. Halaman judul tidak pakai poin, outline juga tidak pakai poin, daftar pustaka juga tidak pakai poin. Yang pakai poin itu mulai dari latar belakang masalah sampai metode penelitian. Ya. Oke, terus cukup untuk penjelasan di pengumuman dan lampiran. Seterusnya ini ada blanko pengajuan judul. Wajib kalian isi, ya. Terus minta tanda tangan dosen pembimbing akademik. Ini tadi bisa kalian unduh, ya, di pengumuman. Nah, tanda tangan dosen pembimbing akademik. Tanda tangan kalian jangan lupa. Tanggal, bulan, tahun. Harus teliti. Kemudian rencana judul skripsinya kada usah 2-3, ya. Sebutin aja, tapi betul-betul formulasikan dengan baik. Sebenarnya judul itu gampang sekali berubah, ya. Yang perlu kalian temukan itu sebenarnya permasalahan. Permasalahan penelitian. Kayak apa menemukannya? Satu, baca teori. Dua, baca penelitian terdahulu. Tiga, studi dokumentasi. Empat, studi lapangan. Ya, rami tuh isi latar belakang masalahnya. Jadi satu aja Gin di sini. Judulnya apa yang pian ajukan? Ada usah 2-3 judul. Rumusan masalah. Kalau untuk kualitatif, rumusan masalah itu satu deskripsi. Satu deskripsi aja. Misalkan rumusan masalahnya itu bagaimana
strategi guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kejenuhan belajar. Nah, masalah itu akan diuraikan ya menjadi beberapa poin di pertanyaan penelitian. Menguraikannya kayak apa? Menguraikannya pakai teori. Nah, oke. Tapi di sini yang perlu kalian temukan adalah rumusan masalah. Ya, kalau pada penelitian kualitatif tadi fokus penelitian. Isi. Jadi sini fokusnya. Kalau kuanti Bu, kuanti itu yang rumusan masalahnya bisa 3, ya, minimal 3. Seberapa variabel variabel X, seberapa variabel Y, seberapa hubungan. 3 kan tuh jadinya. Jadi bisa aja diedit sendiri nanti ya di belangkonya sini. Nah, referensi yang relevan untuk buku tuliskan penulis, judul, tempat terbit, penerbit, tahun terbit. Di sini 10 tahun terakhir, kecuali rujukan yang otoritatif. Ya, misalkan psikologi pendidikan merujuk pada Zakiyah Derajat. Buku yang ada misalkan tahun 1999, ya pakai aja. Ya, karena buku beliau itu apa ya namanya otoritatif untuk menjelaskan permasalahan psikologi pendidikan, misalkan seperti itu. Nah, kemudian untuk jurnal, tulis penulis, judulnya, nama jurnal, penerbit, tahun terbit, 5 tahun terakhir. Ya, 5 tahun terakhir. Oke, nah, itu belangkonya. Kemudian, kalian jangan lupa harus penting untuk kalian membuka-buka pedoman skripsi 2013. Kenapa? Karena di pedoman skripsi 2013 itu masih banyak yang dipertahankan juga, ya tidak semua berubah. Yang jelas perubahannya itu pada sistematika penulisan proposal, kemudian juga sistematik ada penambahan jenis penelitian, dan yang paling berubah itu adalah dari segi penulisan kutipan. Ya, kalau kita sebelumnya menggunakan EndNote yang di setiap bab itu ada daftar kutipannya, sekarang kita tidak lagi menggunakan EndNote, tetapi kita menggunakan footnote, catatan kaki. Ya, dengan otomatis menggunakan referensi manajer Zotero. Oke, ulun rasa demikian Ibu Falhi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Rabiah, MPDI, atas pemaparannya terkait persiapan layanan konsultasi judul nantinya dan juga bagaimana idealnya proposal skripsi yang baik. Setelah ini kami akan buka sesi tanya jawab dan besar harapan kami semua pertanyaan yang kira-kira ada di benak kalian itu bisa ditanyakan ya malam ini supaya tidak bertanya lagi nantinya. Bukannya menutup diri untuk pertanyaan selanjutnya, tapi memang eh, supaya tidak banyak bertanya lagi kepada entah itu dosen pembimbing akademiknya maupun bertanya kembali kepada Biro Penelitian dan Skripsi. Karena malam ini sebagai wadah bagi kami untuk menampung beberapa pertanyaan yang nantinya barangkali akan menjadi pertanyaan kalian ketika bagaimana mekanisme layanan konsultasi judul itu juga apa namanya proposal skripsi yang baik. Silakan bagi yang ingin bertanya menyebutkan nama dan juga nama sebenarnya sudah cukup mewakili ya, tapi kalau bisa ada NIM-nya juga lebih bagus. Silakan bagi yang ingin bertanya. Izin bertanya, Bu. Silakan sebutkan Ini namanya ya. Ingin nama ulun Muhammad Syafi'i, NIM 2004000969, Bu. Ya, silakan. Nah, ini anak betakun. Ulun ni gue
angkatan tahun 2020, boy. Ya. Nah, jadi ulun boy ada situ syaratnya masalah melihat orang sidang ulun itu boy kada tahu syarat ngintu ulun kada tahu kabarnya. Jadi kada kada terlihat kisah kayak itu nah ulun hakatan KKN kayaknya mungkin. Pas Nggih. KKN. Oh, Jadi itu dulu pertama on kada tahu yang melihat maju sidang itu lawan gue ulun dosen pembimbing akademik kada tahu kada ada inggih oh ulun belum tahu inggih ya. inggih kada tahu hitungan nyata angkatan 2020 ulun gue inggih. Baik, terima kasih. Kami tampung dulu ya untuk pertanyaan. Inggih, Mau Bu. ditampung dulu atau langsung dijawab ya kepada Ibu Langsung Ratia? dijawab aja, Ibu. Baik, mumpung ingat ya Bu ya. Mm-mm. Ya, silahkan. Oke, terima kasih Muhammad Syafi'i. Pertanyaan yang bagus. Anda mahasiswa angkatan 2020 ya. Memang angkatan 2020 itu belum ada punya pembimbing akademik ya. Maka dari itu kami sudah mengantisipasinya bagi mahasiswa yang belum punya pembimbing akademik, itu konsulnya ke dosen, bukan, ke Kaprodi. Iya, ke Prodi. Sudah ada di pengumuman. Makanya dikasih catatan tuh. Apabila tidak memiliki dosen pembimbing akademik, maka dapat konsul dengan Kaprodi. Anda prodi apa, Safi'i tadi? Hukum keluarga, boy. Nah, Oh, berarti ke Ibu Naila. Ibu Ya. Naila Naila inggih. nanti. Nanti dari Ibu Naila, misalkan beliau berhalangan, bisa aja beliau mendelegasikan kepada dosen yang lain. Tapi ke Ibu Naila dulu ya. Nggih, Bu. Nah, kemudian berkaitan dengan Anda angkatan 2020 yang Tidak tidak tahu. tidak tahu ya. Karena memang angkatan 2020 itu yang sidang waktu itu. Ya, yang Ya, sidang waktu itu. Inggih. Dan waktu itu kebijakannya belum ada ya untuk yang 2020 diharuskan pada waktu tahun itu dia mengajukan harus menyaksikan. Jadi masih masih ada dispensasi lah karena memang tidak diharuskan kan kemarin. Selain Safi'i juga ada Mahlopi rasanya yang angkatan 2020 tuh. Ya, tapi untuk angkatan 2021 tidak ada dispensasi ya karena memang sudah diberitahukan. betul. Ini untuk angkatan tua Safi'i ya. Nggih, Bu. Ya, Angkatan oke. senior ya. Hmm. Oke, Baik, silakan Bu Palhi. Ibu rasa kami rasa sudah terjawab ya untuk pertanyaan dari Sapi tadi. Bagaimana Nggih, Bu, Sapi? masih banyak, boy. Ya, terima kasih banyak juga sudah menanyakan ini. Silakan bagi yang lain yang ingin bertanya, sebutkan nama dan juga NIM-nya. Karena dari sana kami tahu angkatan berapa dari NIM itu. Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Silakan sebutkan namanya berapa. Ya, silakan audionya dinyalakan, tolong. Bu, Izin izin bertanya. bertanya. Lady first tuh sepertinya. Iya, perempuan dulu ya tadi ya, karena dia lebih dulu. Inggih ulun Tri Widiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya, ulun Tri Widiawati dari Hukum Keluarga Islam. Ingin Ya, bertanya tentang membuat kutipan lewat Jutego. Nah, soalnya kan kurang bisa tuh. Kemungkinan ada diadakan pelatihan sebelum semester 6 ada haba-haba bubuhan bubuhan biru aja hendak mengadakan pelatihan gasan yang masalah jutego khusus bubuhan hukum keluarga. Itu saja soalnya kan belum ada pelajaran jutego kayak itu gue. Itu saja pertanyaan ulun. Sekian, terima kasih. baik. Terima kasih. Widiawati ya tadi namanya ya? Sri Tri Widiawati. Widiawati. Oh, Inggih, Widiawati. Ya, masalah oke. jutego. Ya, betul. Terima kasih kepada Tri Widiawati. Nanti akan kami tanggapi.
Tapi kayaknya sekarang aja dari tanggapinya lah. Oke, makasih Bu Palhi kesempatannya. Ya, untuk HKI ini memang mengkhawatirkan ya, karena apa? Sebenarnya Zotero itu penunjang ya, alat penunjang. Dia bisa dipelajari melalui tutorial-tutorial yang ada di YouTube ya, kemudian banyak sekali tutorialnya juga di Google juga banyak ya. Nah, jangan menunggu, jangan menunggu. Kalau tidak mau ketinggalan tuh. Eh, Kalau untuk TBI, Ibu tahu dari prodinya memberikan pelatihannya. Kalau dari biro sendiri itu tidak ada, tidak ada. Nah, entah dapat kabar dari mana tuh ya. Nah, untuk TBI tadi Ibu sampaikan kan, prodinya yang memberikan pelatihan. Untuk PAI ini di setiap perkuliahan yang Ibu ampu, Ibu selalu melatih mereka menggunakan Zotero. Karena itu lumayan pede lah dalam menggunakan aplikasi itu ya untuk PAI semester 7 di angkatan 2021. Nah, tadi PR-nya untuk HKI, jangan menunggu, ya, jangan menunggu. Kalaupun nanti meminta pelatihan, itu mungkin ke prodinya, ya, untuk ke prodinya. Ya, Triwidiawati sepertinya sudah bisa eh, terjawab juga ya. Ini sudah mewakili jawaban kami juga. Dalam waktu dekat memang dari biro tidak ada pelatihan Zotero, entah dapat kabar dari mana juga tadi. Dan seperti yang dibilang Ibu Bia, silakan mempelajari juga dari secara mandiri ya Bu ya, otodidak bagaimana penggunaan aplikasi tersebut. Silakan bagi yang lain. Tambahan izin juga Bu Bu. Falhi, untuk Ya, Zotero ini, tadi eh, saya garis bawahi bahwa itu alat penunjang gitu kan. eh, Harus dipelajari juga dan kalau mau meminta pelatihan coba dikonsultasikan dulu dengan prodinya gitu. Kalau biro ini hanya pendukung, apabila nanti prodi meminta baru kami akan eh, mendukung ya bagaimana nanti untuk prodi HK ini supaya tidak ketinggalan juga dibanding dengan prodi lainnya. baik. Kita pindah ke penanya selanjutnya ya Bu ya. Ya. Silakan tadi siapa dari pihak laki-laki ada yang mau Bu, bertanya dari mahasiswa? Nggih, Bu Bu, izin mohon bertanya. izin. Ya, silakan. Ini perkenalkan nama ulun Muhammad Kipli, NIM 2104011062. Di sini ulun ingin bertanya mengenai penggunaan referensi yang tahunnya tuh di atas 10 tahun terakhir. Kayak menggunakan kitab-kitab tuh bukan jarang ada pembaruan, apakah bisa gitu memakai yang tahunnya tuh jauh. Hmm. Misalnya kadede lagi gitu hendak mencari yang tahun yang tak anom, Hmm. adanya tetamu yang tahun yang jauh aja kayak itu boleh lah. Enggak itu aja dari ulun. Iya, terima kasih M. Kipli. Akan langsung kami tanggapi juga. Silakan kepada Ibu Bia. Ya, terima kasih Bu Falhi. Pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab dari tadi ya. Dari poin ketiga ini, referensi yang relevan buku, itu ada 10 tahun terakhir tetapi ada catatannya nih. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, ya, kecuali buku rujukan yang otoritatif. Kalau kitab, misalkan nyatai, hendak kitab jela lain, mana ada yang revisi 2021? Nggak ada, ya. Oke, jadi itu tidak dipermasalahkan karena memang rujukannya otoritatif, ya. Nah, nyatai kitab kadida Ihya Ulumuddin revisi Bu Palhi ai. Iya, bujur, Bu. Semuanya Nah, kitab-kitab tua ya. Apalagi manuskrip lah. iya. Jadi di sini kecuali buku rujukan tertentu yang otoritatif, termasuk kitab-kitab tadi ya. Jadi jangan takut. Ya, M. Kipli. Tidak apa-apa menggunakan kitab-kitab yang old.
Klasik. kitab-kitab tua ya, kitab klasik ya, karena masalah. Ya, silakan untuk penanya lain. Kita hari ini batasi sampai jam harusnya jam 9 ya, Bu ya. Iya, mungkin 9.15 mungkin. Ya, Bu ya, maksimal 9.15. Hmm. Kalau masih ada yang Kalau masih bertanya, ada. tapi kalau sudah ya, Ibu kalau izin sudah tidak ada bertanya yang lagi. Oh ya, silakan. Ini ulun bertanya mewakilkan semua hak kakawanan ulun. Apa itu? Kenapa masalah judul ilmu falak dan zakat itu kan terbuat di ruang lingkup HKI? Soalnya kan kami mulai belajar kan mulai semester 3 sampai semester 6. Kenapa ada masuk, Bu? Itu aja Iya, pertanyaan ulun. pertanyaan Terima yang kasih. bagus ya. Oke. Gini, mata kuliah itu ada yang sifatnya penunjang. Ya, contohnya bahasa Arab. Ada nahu, ada saraf, itu kan penunjang. Ya, sama ilmu falak. Kalian pernah nggak mendengar kasus eh, ketika anak Datu Kalampayan itu harus dipisah? Datu Kalampayan menikahkan anaknya di Makkah, di kampung anak Datu Kalampayan dikawinakan juga. Nah, akhirnya kan itu harus hitung falak tuh. Mana yang terdahulu? Yang terdahulu itu yang kawinakan oleh Datu Kalampayan. Akhirnya yang di kampung padahal sudah beranak tuh. Dipisahkan karena dihitung ilmu falak terdahulu nang di Makkah. Nah, itu kawa dijadikan skripsi apa namanya kasus karena ilmu falak di situ untuk alatnya, alat analisisnya, alat memecahkan masalahnya. Tetapi tetap kasus ganalnya adalah pernikahan, ya, perceraian. Nah, seperti itu Triwidiawati. Untuk zakat tidak untuk tahun ini, ya, tidak untuk tahun ini. Tetapi misalkan hendak melihati zakat cucu kepada nenek, atau hendak membahas, tapi untuk tahun ini tidak diberikan ruang untuk ke situ, ya. Masih banyak yang perlu dieksplor, diteliti di ruang lingkup yang sudah diberikan tadi pilihannya. Ya, nanti malah yang jurusan harusnya penelitian yang sangat vital di HKI justru yang kada tersentuh kayak itu. Nah, malah nanti banyak yang kisah zakat, kisah wakaf, kayak nah. Perwakapan boleh di sini ya, tetapi yang berkaitan dengan kasus warisan supaya tadi jangan keluar dari ruang lingkup hukum keluarga Islam, ya. Kalian ibu tahu banyak mata kuliahnya ilmu falak, ya, kemudian perwakafan. Karena ibu kan kuliah HKI juga, ya, AS waktu itu. Tetapi tadi yang harus kita munculkan dalam penelitian unggulan hukum keluarga Islam di Setara Hak Muntai adalah topik-topik yang dipilihkan tadi. Ya, ibu yakin kalian bisa. Jangan mengambil hanya karena kalian ingin, tapi harus punya apa ya namanya, ghirah ya, semangat untuk membuktikan bahwa oh kemampuan analisis, kemudian kemampuan meneliti mahasiswa hukum keluarga Islam di daerah Muntai juga bisa ya bersaing dengan HKI lainnya di Indonesia. Ya. Ya, bagaimana Triwidiawati? Berarti Bu, kita nih apa itu? Sedangkan UIN kan semua mata kuliah kayak ilmu falak tuh diterima skripsinya dan pemasangan zakat wan wakaf. Zakat itu Bu. Berarti kita lebih tinggi lebih tinggi lebih tinggi UIN kalau mau ditinggal ilmu falak lawan apa itu zakat. Oke, jadi di sini ibu Saja di luruskan masalah ya. itu. Ibu paham. Ibu luruskan ya. HKI itu sangat luas
sangat luas. Ya. Nah, karena luasnya itu perlu diberikan pembatasan. Kalian bayangkan kalau tidak diberikan batasan, ya bahkan nanti jual beli kotoran hewan juga bisa dijadikan skripsi HKI di sini. Ya, hukum wakaf berjalan dari rumah ke rumah bisa dijadikan HKI di sini, penelitian HKI di sini. Ibu tidak menghendaki itu karena itu ibu berikan batasan. Ya, dikasih arahan nih, dikasih arahan. Nah, tetapi kalau masih mempertahankan judul-judul yang seperti tadi, Ibu angkat tangan. Ibu tidak bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa di kemudian hari. Ya, itu. Kalau kalau mau apa namanya mempertahankan yang di luar judul yang sudah diberikan batasan tadi, silakan. Ya, tetapi kami biro sudah berlepas. Dan Iya, perlu baik. diketahui untuk semuanya di sini. Untuk prodi tardis bahasa Inggris kami sudah diskusi kepada Kaprodi dan juga kepada 2 dosen yang ahli eh, tardis bahasa Inggris ya, ahli tentang pembelajaran bahasa Inggris. Dan untuk HKI sendiri kami sudah diskusi kepada 3 dosen yang keahliannya memang hukum keluarga Islam ya, dan juga ketua ya. Jadi kami ke ketua juga. Jadi kalau Anda mau ya, kami tidak kami tidak istilahnya tidak kaku gitu. Kalau mau silahkan, tapi resiko ditanggung sendiri ya. Karena nanti sidang akan ketemu kami lagi. Ya, ketemu ketua, ya, ketemu kami. Nah, di situ nanti yang di situ Anda harus mempertanggungjawabkan kenapa memilih topik yang di luar dari apa yang sudah kami berikan batasan. Baik. Eh, terima kasih Ibu Rabia atas tanggapannya. Tri Widiawati mudah-mudahan bisa terjawab ya. Dan apa yang kami tanggapi tadi bisa diterima. Sebenarnya ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk memudahkan. Iya, Batasan-batasan yang diberi itu untuk memudahkan sebenarnya kepada setiap siswa, setiap prodi, terlebih kepada prodi HKI sendiri. Tapi Bu, jangan pernah menganggap itu untuk menyempitkan, tidak. Sebenarnya justru memudahkan ya Bu ya. iya, betul sekali. Karena gini, karena em, terkait dengan profil lulusan tadi sebenarnya KKNI, Ya. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, ya di mana misalkan lulusan prodi pendidikan agama Islam memang harus eh, bisa gitu ya, bisa apa namanya memiliki keilmuan di pendidikan agama Islam. Kalau HKI ya hukum keluarga Islam. Kalau apalagi untuk S1 kan. Betul. Kalau ditanya orang permasalahan zakat, kada apa kada kawa menjawab. Tapi ketika dipertanyakan permasalahan wasiat, ya perwalian, kada bisa menjawab itu bersupan. Nah, jadi eh, belajarlah belajarlah em, yang sesuai dengan prodi masing-masing. Kita buktikan bahwa kita bisa. Iya, untuk Tri Widiawati kami rasa ini tanggapannya sudah cukup ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, Ulun, Bu. satu orang lagi. Ya, silakan. Sebutkan nama dan juga NIM-nya. Baik, Ulun Siti Nurhalisa dengan NIM 210407279. Pertanyaan Ulun tadi tentang outline proposal, yaitu Mhm. ada metode penelitian. Nah, yang Ulun sudah baca metode penelitian itu ada data sumber data. Apakah mencantumkan wawancara atau kayak apa, Bu, itu? Soalnya Ulun bingung. Sekian, Bu, itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Siti Nurhalisa. Oke. Silakan ditanggapi saja ya, Bu ya.
Terkait dengan outline ya. Oke. Ini outline ada metode penelitian. Jadi metode penelitian itu cara kalian untuk melakukan penelitian. Ya, itu namanya metode. Jadi metode itu ada jenis dan pendekatan. Sebenarnya sudah disampaikan loh, makanya kalian harus lulus metode penelitian. Ya, harusnya nggak bingung-bingung tuh. Di metode penelitian itu kan yang dijelaskan jenis dan pendekatan. Ya, terus nanti subjek objek kalau dia kualitatif. Nah, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, itu metode penelitian. Jadi kada menyuruh bukan pian wawancara di sini ya. Kada nyuruh mengumpulkan data yang seperti penelitian secara kompleks tuh bukan. Ya. Masih belum ya Bu ya, itu nanti skripsi ya. Ini proposal kita. Itu Jadi proposal. kalian perlu membuka lagi sepertinya. Ya, catatan-catatan mata kuliah, metode penelitian. Ya memang ada di situ sudah ada rencana kita. Jenisnya apa, pendekatannya apa, subjeknya kayak siapa, ya, objeknya nanti apa, kayak apa kayak mengumpulkan data, itu sudah ada dalam rancangan kita. Kita tuangkan dalam metode penelitian. Nah, untuk di di latar belakang masalah itu kan kalian harus menghadirkan hasil studi pendahuluan. Ya, hasil studi pendahuluan itu ada yang dari hasil bacaan terhadap penelitian terdahulu, juga ada yang dari hasil observasi awal. Nah, hasil observasi awal itu biasanya juga digabungkan dengan wawancara di situ. Ya, wawancara dalam rangka kita hendak mencari masalah, hendak meminandui masalah. Masalah itu kan banyak, dari sekian banyak masalah, yang mana yang mau kita tulis gitu. Jadi malam ini kita tidak kuliah metode penelitian lagi ya. Ibu anggap kalian semua sudah bisa nih, sudah bisa, sudah tahu langkah-langkah penelitian tuh kayak apa. Iya. Siti Nurhalisa bagaimana? Pak. Alhamdulillah dapat dipahami, Bu. Iya, terima kasih kepada pertanyaannya. Apa ada lagi yang mau bertanya sebelum kami tutup malam ini forumnya? Bu, ada Bu. Ya, silakan. Baik, sebelumnya mohon maaf, ulun tidak membuka kamera karena lagi di luar ini Bu. Oh iya. Di Jadi luar negeri perkenalkan kah? nama ulun di luar rumah Bu. Ya, ya sudah, Oke, lanjut saja. sebelumnya nama saya Muhammad Yarni. Hmm. Uh, Yarni. NIM 04071152 dari lokal A. Jadi kan tadi Bu ada beberapa jenis penelitian tentunya. Di sini yang ingin ulun tanyakan, tadi kan ada penelitian jenis pustaka, itu kan meneliti tentang buku sama kitab. Maksud buku di sini Bu, itu buku yang berhubungan dengan materi PAI, atau misalkan kita itu boleh meneliti sebuah buku novel, tapi kan novelnya ibaratnya di sini mengandung nilai-nilai Islami juga. Nah itu Bu. Dan kebetulan juga kan mungkin di sini mewakili kawan-kawan yang bimbingan dengan ibu tadi. Ya. Ulun tanyakan juga uh, mengenai waktu Bu. Mungkin langsung saja di sini ulun tanyakan kira-kira kapan ibu ada waktu kosong. Ibaratnya misalkan waktu kosong satu hari itu khusus full bimbingan Bu.
sekiranya cepat kayak itu nah tuntung kayak orang juga. Oke. Mungkin itu Bu yang ingin mau tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih M. Yarni. M. Yarni ini M-nya tuh apa ya? Muhammad kah? Ya Bu, Muhammad Muhammad. sepertinya lah. Ya, baik. Langsung saja kami serahkan kepada Ibu Rabiah untuk menanggapi dua buah pertanyaan sebenarnya tadi dari M. Yarni. Oke, sebelumnya saya sampaikan bahwa saya tidak akan menanggapi pertanyaan yang menanyakan kapan saya ada waktu, ya. Karena saya tidak akan menjawab di sini dan sudah saya berikan eh, ada arahan di grup ya. Oke, jadi silahkan cek WA grup. Kemudian pertanyaan apakah buku novel ini masuk di sini? Ajukan saja. Ajukan saja ya. Kan buku di sini. Tidak terbatas di situ buku yang bagaimana, ya kan? Misalkan buku novel, tapi yang diteliti adalah pendidikan nilai Islamnya, ya untuk tahun tadi diterima. Silakan ajukan saja, ya. Kemudian apa lagi Bu tadi pertanyaannya yang belum terjawab, adakah? Yang kedua yaitu tadi Bu, waktu dari Oh Ibu ya, katanya apa? yang Itu tidak boleh akan tidak saya dijawab. jawab ya. Iya, kan itu kan forumnya kalau di sini mungkin terlalu umum ya. Iya, Jadi, bukan tempatnya di sini. Jadi iya. tahu tempat Anda ya. Jadi itu boleh tidak dijawab. Nah, dari beberapa pertanyaan tadi, kami rasa ini sudah secara garis besar ya, sudah eh, cukup representatif untuk mewakili beberapa pertanyaan yang kira-kira ada di benak oleh mahasiswa yang malam ini hadir sekitar 250, karena yang tercatat 254, berarti 252 yang hadir. Dan itu sudah kami rasa sudah cukup representatif, walaupun mungkin masih ada yang mau bertanya ya, tapi dari beberapa pertanyaan dan juga anggapan tadi, itu kami rasa sudah mewakili jawaban kami secara keseluruhan. Dan kami rasa ini sudah cukup. Bagaimana Bu ya? Kita cukupkan saja. Iya, ini kan ini ya, sudah 21.16. Tapi Ya, silahkan nanti apabila masih ada, ya, iya masih ada. Misalnya masih ada ya. ditanyakan saja dengan WA aja, Oh ya, WA via aja. WA. Tapi di luar yang pertanyaannya ini tadi ya Bu ya, Iya, yang itu sudah ditanyakan tahu malam ini. tempat lah ya. Ya, karena untuk beberapa pertanyaan yang tadi sudah, misalnya nih, nanti jangan lagi bertanya Bu, kami yang tidak ada DPA itu kemana harus konsul, kan sudah terjawab tadi untuk yang ditanyakan M. Sapii. Kemudian kami yang tidak hadir sidang, bagaimana nasibnya Ibu? Nah, itu kan sudah terjawab juga. Jadi maksud kami yang ditanyakan di kemudian hari via WA yang tidak sempat bertanya malam ini berarti menanyakan pertanyaan yang di luar tadi ya. Mudah-mudahan kalian menyimak semua juga yang hadir malam hari ini. Tapi rasanya tidak berlebihan kalau kita tanyakan sekali lagi ya Bu ya. Mungkin Iya. kalau ada yang bertanya. Terutama Silakan. yang Widya tadi, apakah sudah puas atau masih Oh iya. mengganjel gitu kan? eh Kami simpel aja menjawabnya untuk tadi ya, mempermudah mereka sebenarnya. Jangan dianggap mempersulit ya Bu ya. Justru itu Iya. memudahkan. Mm-mm. Memudahkan kita di masa-masa ini, sebenarnya masa-masa sibuk untuk semester 7, tapi bukan mahasiswa saja yang sibuk, semuanya sibuk. Iya. Semua orang sibuk sebenarnya, dosen-dosennya juga sibuk. Jadi semua kita itu sebenarnya punya kesibukan masing-masing. Dan ya di tengah kesibukan itu memang mahasiswa di semester 7 ini disuruh untuk mencari permasalahan ya. Kalau orang disuruh menghindari masalah, mereka memang di disuruh dipaksa, keadaan memaksa untuk mencari permasalahan. Tapi kan
memang ada hal-hal yang mereka sukai, misalnya dalam hal PAI lebih tertarik kepada materi apa, itu salah satu tips juga bagaimana cara mudah menemukan masalah, di samping harus memang banyak membaca seperti yang disampaikan oleh Ibu Rabiah tadi, banyak literasi, itu sangat membantu untuk menemukan masalah. Jadi masalah tidak akan ditemukan kalau hanya rebahan saja. Scroll TikTok tidak akan ketemu masalah, atau scroll sosial media saja yang di luar konteks perkuliahan, ya tidak akan menemukan tentunya permasalahan itu. Jadi memang harus ada usaha lebih, ada effortnya lah, perpus misalnya, atau diskusi kepada temannya, kira apa yang menariknya untuk diteliti permasalahannya. Jadi jangan berpikir mencari judul ya Bu ya, tapi masalah itu apa kira-kira masalahnya. Nah itu, kami juga paham sebenarnya kalian mungkin sibuk dengan masa-masa PPL juga, tapi siang itu sibuk PPL, mudah-mudahan malamnya bisa mencari dan menemukan masalah. Itu harapan besar kami, dan nikmati prosesnya. Setiap fase itu, lagi-lagi kami ingatkan, fase dan proses yang harus dilewati itu menjadi hal penting dan menjadi proses pembelajaran yang berarti. Justru di sana lah sebenarnya letak belajar dan daya juang kalian. Harga diri mahasiswa itu kan ada pada skripsi yang dikerjakan. Nah, skripsi yang baik ataupun proposal yang baik, ya proposal yang dikerjakan dan selesai sebenarnya. Selesai Betul ya? metodenya, selesai Betul. masalahnya, bukan hanya selesai Iya. sekedar selesai ya. Ya, karena dikejar waktu misalnya, jadi yang penting selesai, bukan juga, tapi memang harus ada kualitasnya ya Bu ya. Oke. Nah, dalam hitungan 3, silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan. Atau lagi berpikir mereka mencari masalah ini sebenarnya. Malam ini mulai berpikir mencari masalah. Iya. Untuk HKI, kawan-kawan mahasiswa di HKI, itu bagus kalau studi dokumentasi dulu kasus-kasus di PA itu, nah, ya. Mm-mm. Lihat kasus-kasus yang berkaitan dengan ruang lingkup tadi, ya. Perlu Banyak ada sebenarnya. akses. Iya, banyak sekali, Bu. Jangan cari aman. Jangan cari yang mana ya? Cobalah gali ya yang ada dalam ruang lingkup batasan yang sudah diberikan itu. Bukan berarti kami memadahakan yang di luar ruang lingkup yang dihadirkan di situ tuh di luar kajian, bukan. Tapi yang kami batasi itu yang merupakan tantangan bagi kalian untuk meneliti, ya. Apalagi ini sangat sangat berkaitan dengan prodi hukum keluarga Islam. Iya, baik. Tri Widiawati ya dari HKI. Nah, ini menjadi penekanan juga bahwa itu bukan mempersulit, tapi justru mempermudah bagi HKI dan prodi-prodi yang lain. Sepertinya tidak ada yang mau bertanya lagi, Bu. Ya, cukup Sudah cukup. sepertinya. Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Biro Penelitian dan Skripsi, Ibu Dr. Rabiah MPDI, atas pemaparan yang luar biasa terkait persiapan layanan konsultasi judul dan juga bagaimana idenya proposal skripsi itu dibuat oleh mahasiswa. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada adik-adik mahasiswa yang yang malam hari ini berhadir pada forum ini. Kami merasakan silaturahmi ini mudah-mudahan punya keberkahan dan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Silakan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Semoga dimudahkan segala usaha dan